Mitra bisnis pemerintah melarang keras dan menindak tegas impor pakaian bekas atau thrifting karena impor pakaian bekas itu menghancurkan industri pakaian dalam negeri. Namun keputusan itu diprotes anggota DPR dari PDIP Adiana Pitupulu yang menilai tidak ada salahnya bisnis impor barang bekas. Jika masalahnya adalah pajak, maka seharusnya tinggal dikenakan pajak, bukan melarangnya. Selain itu, thrifting dinilai menguntungkan penjual dan pembeli. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, Hermawati Setiorini. Baik, Ibu Hermawati, bagaimana Ibu mencermati hal ini? Kalau saya sih sebenarnya mau itu thrifting, mau itu import, kan sekarang tuh ada dua hal nih yang menjadi pengaruh bagi dampaknya bagi UMKM dalam hal penjualan atau daya beli masyarakat itu kan semakin turun dengan adanya resesi global ya. Nah, apa yang sekarang itu mengurangi atau bersaing berarti thrifting sama import. Memang sebenarnya harus dibatasin gitu. Memang nggak bisa dilarang tuh sebenarnya nggak bisa karena thrifting ini kan sebenarnya udah lama gitu. Sudah lama, kenapa baru sekarang muncul? Bagi kita pasti itu ada. Kalau UMKM saya sebagai ketua umum ya pasti harus tetap dibatasin. Kalau dikurangin berarti harus ada pemerintah ini memberikan gimana caranya UMKM ini bisa bersaing atau kesediaan barangnya yang murah atau ya. Terus peraturannya, tapi yang paling penting adalah di pengawasan atau ketegasan dalam hal aturan gitu, karena kebanyakan mereka itu antara dokumen dengan barang itu juga berbeda, Mas. Kalau saya kan ekspornya, saya kebetulan kenapa mendirikan Aku Mandiri karena punya pengalaman sebagai wirausaha mulai dari mikro kan, jadi tahu banget seluk-beluk apa sih yang harus diurus, kendala di lapangan apa. Jadi langkah sebenarnya antara mendukung dan tidak mendukung itu sebenarnya kurang bijaksana menurut saya. Kalau dia menyampaikan jangan dilarang, tetap misalnya diperbolehkan, tetap harus batas yang ditentukan gitu. Dan barang-barang itu memang juga harus jangan sampah gitu loh. Maksudnya jangan terus bekas sama sekali terus dibuang ke Indonesia. Kalau saya sebagai ketua umum ya yang memang menaungi di UMKM ya itu sih Mas pendapat saya. Tapi sebenarnya apa kesulitan dari UMKM kita, khususnya di bidang produk tekstil, agar produk yang dihasilkan memiliki harga jual yang terjangkau di tengah melemahnya daya beli, Bu? Iya, yang mempengaruhi di ongkos produksi pasti di bahan baku ya. Bahan baku itu banyak hal yang misalnya kayak di batik itu lebih murah bahan bakunya beli dari sana. Ya kan, padahal Indonesia bisa banyak pabrik tekstil di Indonesia gitu. Nah itu pengaruh karena pakaian bekas ini atau sepatu bekas ini sebenarnya bisa diproduksi di Indonesia semua. Termasuk misalnya nih sepatu brand saja itu di Garut, di Bandung, di Sidoarjo, di Surabaya, Jawa Timur kan ada. Mereka itu juga dipakai oleh brand-brand luar negeri. Begitu masuk keluar kembali ke Indonesia lagi. Nah itu yang thrifting itu sebenarnya seharusnya. Nah itu pembinaan di dalam UMKM tuh mulai dibenahin. Oh ya ini sebenarnya kamu layak ekspor nih gitu. Karena brand luar negeri aja ambil dari punya kamu gitu kan. Nah berarti apa? Mereka selain bahan baku, pembinaan, modal, pemasaran. Nah kalau UMKM tuh gimana caranya bertahan hidup kan terima-terima aja. Oke aku white label. White label itu berarti tanpa label menggunakan labelnya yang pesan. Nah dia berarti kan sebagai tenaga kerja saja. Nah kalau dia mau usaha sendiri kan harus punya duit gede Mas. Nah itu tugasnya pemerintah dalam hal kalau mau ini dibatasin atau dilarang sama sekali berarti harus mempertimbangkan daya beli masyarakat yang kemampuannya itu dinilai berapa. Nah kalau di Indonesia sendiri juga produknya meskipun nggak layak untuk kualitas bagus saja mahal, ya pasti konsumen akan mencari yang import, yang thrifting itu, yang barang bekas itu. Karena kalau barang bekas yang kita lihat banyak sekali orang yang pakai nih brand-brand besar itu masih bisa di laundry lagi gitu. Atau mereka menjual sebenarnya sudah diolah lagi atau dirapikan lagi. Nah itu sih Mas kalau menurut saya.
Demikian Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, Hermawati Setiorini. Saya Ari Yudhistira.